Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya atas nama Fitri Indah Rahmawati dengan NIM 20230110800046. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan hasil dari peta konsep yang sudah saya buat. Jadi ini adalah peta konsep yang sudah saya buat mengenai hakikat kurikulum. Jadi di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sejarah kurikulum. Yang kedua, saya akan membahas mengenai komponen apa saja yang ada di dalam kurikulum. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai fungsi kurikulum, baik itu bagi peserta maupun bagi pendidik ataupun bagi sekolah. Yang keempat, saya akan membahas peranan kurikulum. Jadi itu adalah poin-poin yang akan saya paparkan materinya. Baik, pertama kita akan bahas mengenai sejarah kurikulum. Seperti yang kita ketahui, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu kata kurir dan kata kurere, yang diartikan bahwasanya seseorang pelari yang akan menempuh jarak dari start sampai finish. Dari analogi itu dipindahkan menjadi konsep kurikulum dan dirangkai menjadi sebuah mata pelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik untuk mencapai suatu ijazah. Dan itu merupakan konsep tradisional dan berkembang menjadi lebih luas lagi, bahwasanya kurikulum bukan hanya sekedar perangkat pembelajaran, akan tetapi sebagai aktivitas yang dilakukan oleh siswa yang dibimbing oleh sekolah ataupun guru ataupun tenaga kependidikan yang lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi para peserta didik yang memang berada di pengawasan atau bimbingan sekolah. Selanjutnya, komponen kurikulum. Komponen kurikulum ada 3. Yang pertama, kurikulum sebagai tujuan. Yang kedua, kurikulum sebagai aktivitas. Yang ketiga, kurikulum sebagai alat evaluasi. Pertama, kurikulum sebagai tujuan untuk mencapai visi dan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, kurikulum sebagai tujuan yang berisi tentang pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh peserta didik di bawah bimbingan guru ataupun sekolah. Yang ketiga, ada kurikulum sebagai alat evaluasi, yang dimana untuk menilai sejauh mana rangkaian tujuan yang telah disusun dan apakah sesuai sama yang direncanakan. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Ada beberapa fungsi kurikulum. Yang pertama, untuk guru atau pengajar. Yang kedua, bagi sekolah atau pengelola. Yang ketiga, bagi para peserta didik. Yang keempat, bagi masyarakat. Yang pertama, bagi seorang guru. Fungsi kurikulum bagi seorang guru itu adalah sebagai acuan pembelajaran. Misalnya ketika ingin menerapkan pembelajaran, guru harus menyiapkan beberapa yang dimaksud adalah seperti silabus ataupun RPP. Itu merupakan dari dokumen kurikulum. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi sekolah, yang dimana sebagai panduan untuk melaksanakan proses pembelajaran, yang dimana untuk memperoleh
kompetensi, baik itu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial maupun kompetensi akademik, yang dimana sekolah dapat melihat dan mengatur bagaimana efektivitas dari kurikulum. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi siswa. Fungsi kurikulum bagi siswa dibagi menjadi 3. Yang pertama sebagai fungsi seleksi, yang kedua sebagai fungsi adaptif, yang ketiga sebagai fungsi individual. Yang pertama, fungsi sebagai fungsi seleksi. Yang dimaksud adalah bagaimana siswa menentukan ruang lingkup mereka dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada fungsi adaptif, yang dimaksud itu adalah siswa menyesuaikan kemampuan sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga ada fungsi individual, yang dimana maksudnya adalah harus bisa mengangkat kemampuan-kemampuan para peserta didik, baik itu dari minat ataupun bakatnya untuk bisa digali. Dan yang terakhir ada peranan kurikulum. Peranan kurikulum ini ada 3 poin juga, yang dimana sebagai fungsi konservatif, yang ketiga ada fungsi kreatif, dan ketiga sebagai fungsi kritis. Yang dimaksud dengan fungsi kritis ini adalah menghadirkan sesuatu yang inovasi dan berkembang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu saja yang dapat saya simpulkan mengenai hakikat kurikulum